Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ada yang bilang ini hoax, ada yang bilang ini fitnah gitu ya. Nah, sebelumnya kita tahu Rocky Gerung di dalam sebuah sebut saja di sebuah seminar atau apalah gitu namanya ya, dia dianggap melontarkan fitnah kepada presiden, ya Presiden Joko Widodo. Tapi Rocky Gerung berkilah, enggak kok, saya memaki memang, ya kira-kira gitu ya, jabatan, bukannya personal, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu menimbulkan kegaduhan. Anda tahu deh ya. Nah, sekarang Rocky Gerung ini sebentar lagi katanya sudah mau disidang gitu ya. Nah, hal yang sama juga timbul nih beberapa hari yang lalu. Saya yakin dari antara Anda ada menerima foto di mana Pak Prabowo sedang meeting dengan Pak Jokowi, terus mukanya dilingkari oleh lingkaran hijau, disebut ini lagi tidur, kira-kira begitu ya. Saya juga pernah membuat videonya, Anda ceklah video saya. Nah, foto itu yang paling kencang itu disebarkan oleh Denny Siregar dan Ruhut Sitompul, politisi PDIP ya. Saya juga dapat beberapa teman saya mengirimkan itu, dan juga di WhatsApp grup juga banyak kiriman seperti itu, dan dipercaya bahwa Pak Prabowo tidur gitu di meeting itu. Nah, kita lihat di sini ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sudah saya bahas bahwa itu adalah berita bohong alias hoax, tapi juga ada yang bilang itu adalah fitnah. Nah, kita lihat nih ya. Republika, dia bilang apa di sini? Jubir Menteri Pertahanan tegur Luhut Sitompul yang fitnah Prabowo tidur bertemu Jokowi ya. Waduh, di sini katanya juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo yaitu Daniel Ansar Simanjuntak menegur politikus PDIP Ruhut Sitompul. Hal itu lantaran Ruhut membuat unggahan di medsos lah gitu ya, Twitter terutama, seolah-olah Pak Prabowo sedang tertidur ketika bertemu Pak Jokowi di Istana Kepresidenan pada tanggal 8 Agustus lalu. Nah, kan menarik ya. Nah, di situ apa ya, sebentar nih kita lihat nih. Dikatakan juga bahwa padahal katanya di ruangan itu hadir pula anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres, Habib M. Lutfi bin Yahya, dan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno. Nah, katanya pada saat itu Pak Prabowo itu pada prinsipnya bukan tidur, seperti yang disebutkan oleh Ruhut Sitompul, ya. Nah, ada satu lagi yang nanti kita lihat, yaitu Denny Siregar. Oleh karena itu, Dhanil ini bilang ya, juru bicara Menhan bilang, fitnah Anda keterlaluan bang, miskin adab. Tidak ada Pak Prabowo tertidur di situ. Seiring usia ada baiknya berhenti fitnah sana sini bang. Kita tahu ya, Ruhut itu sebelumnya politikus Golkar. Terus dia loncat ke Demokrat. Ketika dia di Demokrat membangga-banggakan Pak SBY lah ya, menyerang lawannya Pak SBY. Kemudian loncat lagi ke PDIP ya, dia seranglah itu Partai Demokrat lah dan partai-partai yang berseberangan dengan PDIP. Saya nggak tahu ya apa itu memangnya sifatnya seorang Ruhut Sitompul ya. Nah, di sini dikatakan lagi itu pertemuan panitia Muktamar Sufi Internasional dengan Presiden Jokowi. Di samping Pak Prabowo ada Habib Lutfi, pimpinan Sufi Internasional ya. Kata Dhanil saat dikonfirmasi Republika.co.id ya pada hari Kamis 10 Agustus ya. Jadi menurut Dhanil, Pak Prabowo itu di foto itu posisinya sedang melihat catatan yang sedang ditaruh di meja. Itu adalah video
arsip lah dari Sekretariat Negara. Tetapi di screen capture seakan-akan dinarasikan Pak Prabowo tertidur. Kan kurang ajar ya ini ya. Tentu saja ketika Pak Prabowo melihat catatan, pandangannya kan ke bawah gitu ya. Dan sudah kebiasaan pula katanya Pak Prabowo selalu mencatat hasil pertemuan dengan Pak Jokowi selaku atasannya. Oleh karena itu sangat disayangkan jepretan momen tersebut malah disebut Pak Prabowo tertidur kala diterima Pak Jokowi. Ini kan apa ya? Ya fitnah lah kalau saya bilang ya, bukan sekedar hoax gitu ya. Memang dia lihat tertidur kan, enggak kan? Pasti habis ini pasti ada yang bilang, wah Pak Chandra ini pasti sekarang buzzernya Prabowo. Terserah lu coy. Ya, saya menyampaikan apa adanya. Anda bisa nilai sendirilah. Tapi terserah juga kalau Anda mau nilai itu ya. Nah, oleh karena itu, jadi mohon berhenti memfitnah Bang, kata Pak Dhanil. Oke? Mantap nih. Nah, kita lihat lagi nih. Di beberapa berita yang lain juga, waduh ini panjang ini ceritanya. Kita lihat nih ya. Ruhut dan Denny Siregar jangan asbun, katanya ya. Saktinya Prabowo bisa tidur sambil jalan. Ini menurut Fajar Co.id. Ya, di sini Fajar Co.id memberitakan bahwa para pendukung garis keras bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo ramai-ramai menuding Pak Prabowo tertidur saat rapat kabinet. Ya tadi sudah disebut Denny Siregar dan Ruhut Sitompul gitu. Padahal Pak Prabowo itu sedang menunduk, bukan sedang tertidur. Nah, foto itu disebarluaskan oleh Denny Siregar dan Ruhut Sitompul. Nah, kira-kira seperti itu. Sama lah beritanya dengan yang sebelumnya. Nah, padahal di sini juga dikatakan ketika berhadapan dengan YouTuber Deddy Corbuzier katanya, Pak Prabowo justru membagikan kiat bagaimana dia mengatur waktu antara pekerjaan, hobi, dan waktu istirahat. Ya, sudah menjadi kebiasaan saya, kata Pak Prabowo. Saya bisa tidur kapan saja dan di mana saja. 10 minit saya tidur langsung segar, katanya ya di dalam podcast dengan Deddy Corbuzier. Nah, bahkan katanya di sini ya, mantan Danjen Kopassus ini mengungkapkan saat masih aktif di militer, dia bisa tidur sambil jalan katanya ya. Maka dari itu Fajar Co.id bilang saktinya Prabowo bisa seperti itu ya. Jadi netizen ya sebut saja ya menyayangkan ya sebaran hoax atau fitnah ini ya di Twitter terutama ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ya itu dia. Kalau mereka bilang kurang ajar itu Rocky Gerung gitu ya, memfitnah Pak Jokowi. Waduh, padahal dia sendiri juga melakukan fitnah ya. Malah fitnahnya tidak ada dasarnya. Oke? Nah, inilah dia. Ketika ya yang dia jagokan seperti disinggung, marah dia. Tetapi ketika lawannya bagaimana, justru difitnah. Nah ini kan lucu gitu ya. Inilah tahun-tahun politik. Bahkan tidak jarang pula saya menerima video atau apa-apa yang justru lagu lama, tapi dalam kemasan baru. Istilah saya lagu lama kaset baru. Lah, Pak Prabowo itu penculik. Sekali lagi ya, disclaimer ya. Saya bukannya buzzer Pak Prabowo. Saya nggak dibayar loh. Tapi saya muak gitu ya. Dari tahun ke tahun, dalam arti tahun politik ya, 5 tahun sekali dah. Sering saya mendapatkan video-video yang bilang, ini bekas penculik ini. Jangan mau gini. Saya kasih tahu. Kalau Anda bilang Pak Prabowo ini begini, Anda marah dong sama Ibu Mega yang berapa? 15 tahun lalu pasangannya sama Pak Prabowo. Dan juga Anda harus marah sama Pak Jokowi yang memasang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanannya. Anda masih ngoceh ini bekas penculik segala macam. Kok gitu Pak Jokowi salah pilih menteri dong. Maka bekas penculik dijadiin Menteri Pertahanan pula gitu. Kan sudah diklarifikasi sejak tahun-tahun politik yang lalu.
Oke lah ya, saya nggak mau ngulas soal masalah menculik itu lagi ya. Anda bisa lihatlah video yang lama ya. Jadi kalau Anda masih mempermasalahkan itu, ya Anda harusnya mempermasalahkan Ibu Mega 15 tahun yang lalu, kenapa dia berpasangan dengan Pak Prabowo. Dan juga Anda harus mempermasalahkan Pak Jokowi, kenapa mengangkat Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Apakah mereka dua orang yang mohon maaf, tanda kutip bodoh? Ya enggak lah, oke? Nah, kemudian ada lagi berita di Warta Kota, kira-kira sama, tapi di sini Denny Siregar dan Luhut Sitompul dituding warganet sebar hoax Prabowo tidur saat bertemu Jokowi. Iya iyalah, itu kan bukannya tidur, kan sudah dijelaskan bahwa itu Pak Prabowo sedang menunduk, melihat catatan dan menulis catatan, tapi dinarasikan seakan-akan kelelahan menurut Denny Siregar ya. Ya udahlah, sudah lelah nih ya, usia nggak bisa dibohongi. Lihat si ayah, sudah terlalu lelah. Usia nggak bisa bohong, udah waktunya istirahat ya, nimang cucu. Ini kan sarkas sekali gitu ya. Ruhut juga bilang, umur tidak bisa bohong, lagi rapat di istana, beliau malah bobok katanya, bobok siang. Sampai-sampai kiri kanan tersenyum-senyum, termasuk Presiden Jokowi sendiri. Maka jadilah pemilih yang cerdas. Ini kan keterlaluan gitu ya. Nah, Anda juga bisa lihat gitu ya video saya sebelumnya ya. Jadi seakan-akan mau dipersepsikan jangan pilih presiden yang sudah tua, yang bisa tidur lagi meeting tidur, kira-kira begitu. Nggak cocok dia jadi presiden. Kan ini ya, astaga. Oke, kemudian kita lihat lagi nih. Nah, di Tribun Medan bilang Luhut Sitompul dirujak netizen, sok-sokan tuding Prabowo tidur saat Jokowi bicara, padahal sedang mencatat. Nah, inilah dia ya, Luhut Sitompul. Nah, saya nggak tahu ya, setelah dia ditegur oleh juru bicara Menhan, apa komentarnya sayang nggak diberitakan ya. Apakah dia minta maaf? Apakah perlu para relawan Prabowo bareng-bareng gitu menggugat Denny Siregar dan Luhut Sitompul, seperti halnya para relawan Jokowi yang tidak suka dengan ucapannya Rocky Gerung, ya kan? Apakah sekarang harus dilakukan yang sama? Para relawan Prabowo menggugat dua orang ini, Denny Siregar dan Luhut Sitompul. Tapi saya yakin sih Pak Prabowo akan mengambil sikap yang sama seperti Pak Jokowi. Itu soal kecil lah gitu ya. Tapi itu mungkin Pak Prabowo dan Pak Jokowi bisa begitu. Tapi relawannya belum tentu kan. Nah, kita lihat saja apakah relawannya Prabowo akan menggugat Denny Siregar dan Luhut Sitompul. Ya, nah ini akan menarik. Nah, ini FIFA kira-kira memberitakan hal yang sama, bahwa Luhut unggah foto Prabowo bobo siang saat rapat di istana. Dhanil, dalam hal ini juru bicara Kementerian Pertahanan, itu adalah fitnah, miskin adab, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga ya di awal-awal ya. Jadi sangat disayangkan orang-orang seperti ini guna mendukung jagoannya, dalam hal ini kita tahu lah Pak Ganjar Pranowo, tapi dengan melontarkan fitnah kepada lawannya Pak Ganjar. Sedangkan kalau kita lihat, sekali lagi disclaimer, saya bukan sedang membela atau jadi buzzer-nya Pak Prabowo. Anda pernah lihat? Mungkin ada, tapi saya belum lihat. Mungkin ada. Buzzer-nya Pak Prabowo melakukan itu kepada lawannya. Kalau yang saya pernah lihat, ada gitu ya, tapi bukan dalam rangka melemparkan fitnah. Maka dari itu, sebaiknya para buzzer silakan saja mendukung para jagoannya. Misalnya buzzernya Anies, silakan membuat cuitan mendukung Pak Anies ya. Ungkapkan saja kelebihan-kelebihan, tapi nggak usah membuat fitnahan. Kalau dia mau menyerang lawannya, monggo, selama itu memang ada datanya gitu ya. Begitu juga relawannya Pak Ganjar, silakan saja promosikan kelebihan Pak Ganjar, tapi jangan buat fitnah terhadap lawannya, dalam hal ini Pak Anies dan Pak Prabowo. Tapi kalau memang ada kelemahannya, silakan dimunculkan. Tapi jangan yang seperti tadi, lagu lama diputar-putar ulang dalam kaset baru. Demikian juga relawannya Pak Prabowo, silakan saja, ya kan, memuji-muji Pak Prabowo. Misalnya sebagai salah satu menteri yang terbaik, misalnya. Boleh juga
menyerang Pak Anies dan Pak Ganjar selama itu ada faktanya, tetapi bukan menyebarkan fitnah. Nah, hanya dengan demikian saja, maka situasi di tahun politik ini dalam rangka kampanye juga belum mulai kan, bisa berlangsung kondusif. Nah, kita kan nggak mau kan nanti menjelang Pilpres itu gaduh gitu ya. Wah, itulah makanya silakan saja masing-masing Anda jadi buzzer siapapun, itu kan pilihan politik Anda gitu ya, tapi jadilah buzzer yang bagus gitu ya. Buzzer siapapun, tonjolkan kelebihan masing-masing jagoan yang Anda jagoi ya. Anda mau nyerang, boleh serang saja kelemahan-kelemahan yang benar-benar ada datanya. Ya, kalau nggak ada datanya, Anda bisa dibilang menyebarkan hoax atau fitnah, bisa kena undang-undang ITE gitu ya. Apalagi kalau yang merasa difitnah melaporkan. Oke deh, itu saja. Semoga ini bisa lebih mencerdaskan Anda semua di dalam tahun politik ini. Ya, sebarkan video saya ini, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Dan supaya rekan-rekan Anda juga kalau mau jadi buzzer, jadilah buzzer yang cerdas. Seperti biasa, terima kasih.